disciples transforming lives. Seringkali orang bilang jangan tanya mengapa. Loh, bagaimana nggak bisa tanya gitu ya? Itu sesuatu yang respon yang spontan. Kita akan tanya Tuhan kenapa? Kenapa Tuhan izinkan ini? Kenapa Tuhan nggak lakukan sesuatu? Shalom saudara dimanapun Anda berada hari ini. Doa saya untuk Anda semua, saya berdoa supaya Anda dalam kondisi yang diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan. Walaupun mungkin situasi kita tidak ideal hari ini, ya ibadah kembali online, segala sesuatu kembali seperti tahun lalu. Tapi saya percaya penyertaan Tuhan itu tetap sama, saudara, amin. Nah saudara, hari ini apa yang mau saya sampaikan adalah sesuatu yang saya renungkan sepanjang PPKM, saudara. Jadi firman Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati saya, yang saya renungkan, saya baca berulang-ulang dan itu sangat relevan dalam kondisi kita hari ini. Kita mau belajar dari satu kitab, yaitu kitab Habakuk. Kita buka sama-sama di Habakuk pasal yang pertama. Ya, kitab Habakuk ini adalah kitab yang menurut saya sangat mewakili apa yang hari ini kita alami. Nabi Habakuk ini hidup 600 tahun atau kitab ini dicatat kira-kira 600 tahun sebelum Tuhan Yesus itu lahir, saudara. Jadi itu sudah lama sekali dan ternyata apa yang Habakuk ini sampaikan itu mewakili hatinya. Seringkali Nabi itu ada untuk mewakili suara Tuhan kepada umat. Tapi kitab yang satu ini berbeda, saudara. Habakuk ini menyampaikan suara hati umat kepada Tuhannya. Dan Tuhan menjawab. Apa yang Habakuk ini sampaikan di hadapan Tuhan? Habakuk pasal yang pertama, ayat yang kedua. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Saudara, ini adalah sebuah teriakan Nabi Habakuk pada waktu itu. Ya kenapa? Karena dia nggak suka dengan apa yang dia lihat. Saudara, waktu itu Nabi Yehuda ada dalam kondisi diberkati Tuhan, namun yang terjadi adalah korupsi, ada korupsi di sana sini gitu ya, penipuan, sehingga ada banyak ketidakadilan terjadi. Nah, sehingga apa yang dia lihat itu mengganggu. Dia menyampaikan keluhannya itu di hadapan Tuhan. Tuhan, aku terganggu dengan apa yang aku lihat. Kenapa? Karena apa yang aku lihat ini berbeda dengan apa yang aku yakini. Gitu ya, dan dia berteriak seolah-olah dia berkata, Tuhan, aku sudah berdoa selama ini tapi tidak ada jawaban, tidak ada perubahan yang terjadi. Aku berteriak tetapi tidak kau dengar, kata Habakuk di sini. Saudara, bukankah situasi yang hari ini kita hadapi, banyak orang mungkin punya teriakan yang sama. Tuhan, aku sudah berdoa, tapi kenapa tidak ada perubahan? Ya, kita bahkan kembali seperti tahun lalu dan bukan hanya kembali. Bagi saya, ini sesuatu yang lebih buruk gitu ya dari apa yang kita alami dari tahun lalu. Tuhan, kenapa seolah-olah Tuhan itu tidak menolong, tidak ada perubahan? Ya, apa yang saya suka dari Nabi Habakuk adalah Nabi ini apa adanya di hadapan Tuhan. Ya, Nabi ini enggak sugar coating, kalau ngomong sama Tuhan itu enggak dibumbu-bumbui, tapi apa adanya, dia teriak di hadapan Tuhan. Dia lakukan apapun untuk berusaha mempercayai, karena apa yang dia lihat itu berbeda dengan apa yang dia yakini. Saudara, seringkali dalam kehidupan kita ini, hidup kita ini bukan hidup yang mudah ditebak ceritanya ya, enggak seperti film-film yang mungkin kita coba sering lihat gitu ya. Ada pertama baik-baik, kemudian ada konflik, ada klimaks, kemudian konfliknya resolve, mengalami penyelesaian konflik dan happy ending. Tapi kehidupan kita ini seringkali tidak bisa ditebak seperti itu. Kehidupan kita mungkin berpikir, oh aku kuliah gitu ya, selesai kuliah, cari kerja, dapat kerjaan, di kerjaan ada masalah, kita berdoa, kemudian masalah selesai, kita dapat promosi, happy ending, kita langsung sharing di CG. Tapi kadang-kadang kehidupan enggak seperti itu. Kadang-kadang kita kehilangan pekerjaan, ada masalah, kita cari pekerjaan enggak dapat-dapat gitu ya. Bahkan kita dapat sebuah pekerjaan yang berbeda dengan latar belakang pendidikan yang kita yang cukup tinggi, tapi dapat pekerjaan yang berbeda. Kemudian kita apalagi di dalam pernikahan, kita menikah dengan impian yang luar biasa, ternyata pernikahan itu kandas.
Apalagi kehidupan kadang-kadang memberikan kita kejutan, kita merasa badan gak enak. Kita ke dokter, tiba-tiba dokter memberikan kita vonis yang mengejutkan. Dokter bilang bahwa Anda punya kanker gitu ya. Itu kan pulang dari dokter hidup tiba-tiba berubah. Harus menjalani kemo, kemudian sembuh, Anda mendapat mujizat, Anda happy, tiba-tiba kanker itu kembali lagi. Saudara, life, kehidupan ini kadang-kadang tidak bisa kita tebak. Banyak cerita yang saya dengar gitu ya, cerita-cerita yang statement-statement yang sering saya dengar. Saya ini sudah jaga prokes loh, saya ini sudah menjaga jarak, sudah pakai masker double 3 gitu ya, sampai sulit bernafas. Saya sudah pakai baju berlapis-lapis misalnya gitu kan. Tapi kok saya tetap kena COVID. Harusnya kan kalau saya lakukan ini saya nggak akan kena, tapi kenapa ya gitu ya. Ada banyak cerita, loh saya ini sudah jalankan isolasi berapa hari, berapa minggu, sampai PCR negatif gitu ya. Orang tua saya atau orang yang kita kasih sudah negatif, tapi suddenly dipanggil Tuhan dan kita terkejut. Kita gak kurang berdoa, kita gak kurang berteriak sama Tuhan. Saudara, teriakan Nabi Habakuk waktu itu, dia berkata, Tuhan kenapa kau biarkan semua ini terjadi? Saudara, kalau Anda tanya apakah saya punya pertanyaan ini, saya punya pertanyaan ini. Tuhan, saya nggak pernah seumur saya hidup, bahkan saya tanya orang tua saya, pernah nggak orang tua yang pastinya hidup lebih lama gitu ya, pernah nggak di masa hidup itu mengalami kayak gini? Belum pernah. Jadi beberapa generasi nggak pernah ngalami yang seperti ini. Saudara, itu membuat kita bisa mempertanyakan Tuhan, Tuhan kenapa? Why? Why? Gitu ya, Habakuk 1 ayat yang ke-13 ditulis di sini, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Bukankah Tuhan itu suci? Tapi mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri? Kita merasa Tuhan itu sepertinya diam. Kita merasa sepertinya doa enggak didengar. Kita merasa sepertinya Tuhan di mana? Tuhan kok enggak datang menolong? Teriakan itu berkata, Tuhan, where are you? Why? Why God? Tuhan sepertinya tidak peduli. Kita berdoa kita merasa tidak didengar. Kita merasa sepertinya Tuhan tidak adil, aku sudah lakukan hal yang sebaik yang aku bisa lakukan, tapi kok masih aja kena. Kok aku mengalami ini? Orang-orang yang aku kasih, saya dengar ada teman saya punya orang tua, dia lakukan semua yang dia bisa. Semua obat yang terbaik, plasma, segala macam, semua sudah dia lakukan, tapi tetap meninggal. Saudara, why? Ini pertanyaan banyak orang. Pertanyaan Habakuk 2600 tahun yang lalu. Ternyata terulang kembali di semua zaman. Kita di dalam banyak situasi dalam kehidupan kita, kita bisa bertanya sama Tuhan, Tuhan, mengapa ini terjadi dalam kehidupan kita? Apakah itu jahat ketika kita mempertanyakan Tuhan? Apakah salah kalau kita ini komplain gitu ya, mengajukan keluhan sama Tuhan, why? Saudara, kalau saudara baca di Alkitab, kitab Mazmur itu berisi dengan banyak sekali ayat-ayat yang bertanya kepada Tuhan, Tuhan mengapa kau meninggalkan aku? Tuhan mengapa kau membiarkan aku di dalam himpitan musuh? Tuhan kenapa engkau tidur, seolah-olah engkau tidur. Saudara, ada waktunya kehidupan kita ini dalam kondisi yang baik. Di gereja kita antusias, ya kita berdoa, doa kita dijawab, bahkan sesimpel doa minta tempat parkir, tiba-tiba dapat tempat parkir. Kita pengen makan sesuatu, tiba-tiba ada teman kirim makanan seperti yang kita minta. Tapi kemudian itu menjadi rutin, semuanya sepertinya biasa. Kemudian ada sesuatu yang terjadi, ada yang buruk terjadi. Kita sakit, mungkin orang kita kasih sakit gitu ya. Kita berdoa tapi nggak kunjung sembuh. Orang tua kita atau bahkan mungkin nenek kita itu kita berdoa karena dia sakit tapi malah meninggal. Saudara, di dalam perjalanan kekristenan kita, kehidupan itu bisa sangat mengejutkan. Ya, dan di titik-titik ini kita bisa mengalami yang namanya krisis kepercayaan.
atau krisis iman. Dan kita bertanya, kalau memang Tuhan itu baik, kenapa hidupku yang tadinya baik sekarang menjadi tidak baik? Kenapa hari ini aku melihat banyak hal-hal yang buruk itu terjadi? Bukan hanya kepada orang yang kita anggap jahat, tapi juga kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang kita kasih. Saudara, kitab Habakuk ini adalah kitab yang sangat jujur, tanpa basa-basi, apa adanya. Dan kitab Habakuk yang pasal yang pertama ini adalah tentang pertanyaan, menyampaikan kebingungan Habakuk. Why Tuhan, why? Apa yang dia rasakan, dia merasa Tuhan gak mendengar doanya, dia merasa Tuhan gak peduli, dia merasa tidak ditolong Tuhan, dia merasa Tuhan diam dan sebagainya. Dia sampaikan semua dan dia berkata, Tuhan aku tahu Engkau bisa melakukan sesuatu. Tapi aku gak tahu kenapa Engkau tidak melakukannya. I don't understand. Saudara, apa yang kita lakukan ketika kita ini tidak mengerti? Ada banyak hal yang kita nggak mengerti dan kita punya pertanyaan. Kitab ini mengajarkan. Yang pertama, saudara bisa sampaikan isi hati Anda di hadapan Tuhan. Sampaikan, curahkan isi hati Anda di hadapan Tuhan. Raja Daud, Yeremia dan banyak nabi-nabi yang lain, saudara, mereka menyampaikan keluhan mereka di hadapan Tuhan. Lebih baik Anda marah, Anda kecewa, gitu ya, Anda sakit hati, tapi Anda menyampaikan itu di hadapan Tuhan. Daripada Anda kecewa dan meninggalkan Tuhan. Ya, when we don't understand, stay. Ketika kita tidak mengerti, jangan pergi. Tapi tinggallah dan sampaikan itu di hadapan Tuhan. Tuhan bisa mengerti, Tuhan bisa handle our feeling, Tuhan bisa mengatasi kejujuran dan perasaan kita. Ya, pertanyaan why, kenapa Tuhan, itu adalah reaksi yang kita semua, saya rasa hampir semua manusia pasti pernah menanyakannya, gitu ya. Seringkali orang bilang jangan tanya mengapa. Loh, bagaimana nggak bisa tanya gitu ya. Itu sesuatu yang respon yang spontan. Kita akan tanya Tuhan kenapa? Kenapa Tuhan izinkan ini? Kenapa Tuhan nggak lakukan sesuatu? Bahkan kalau saudara baca di kitab Habakuk, Habakuk ini tanya kenapa, Tuhan jawab. Tuhan jawab, oke aku gak diam, aku akan lakukan sesuatu. Tapi sesuatunya itu buat Habakuk, loh kok itu, bukan itu yang aku mau gitu ya. Sampai akhirnya Tuhan menjawab yang lain, dia tanya lagi sama Tuhan. Saudara, mengajukan pertanyaan sama Tuhan itu bukanlah sebuah penghinaan kepada Tuhan. Kita gak perlu malu, Anda gak perlu merasa bersalah, Anda merasa takut, merasa gimana gitu ya sama Tuhan. No. Just be yourself, jadilah diri Anda, apa yang Anda rasakan. Curahkan itu di hadapan Tuhan. Mazmur pasal yang ke-73, kita buka sama-sama. Mazmur pasal yang ke-73 ayat yang ke-21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti. Ada titik-titik di dalam kehidupan kita, kita merasa, I don't understand kenapa semua ini terjadi. Dan kita merasa bodoh sekali. Daud berkata, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Saudara, when we don't understand, we stay. Ketika kita tidak mengerti, kita tetap tinggal dekat dengan Tuhan. Kita sampaikan isi hati kita di hadapan Tuhan. Setelah kita sampaikan isi hati kita di hadapan Tuhan, apa yang kita lakukan? Saudara, Tuhan mengajarkan kita melalui kitab Habakuk. Kita buka di Habakuk 2 pasal yang pertama. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku. Jadi setelah Habakuk itu menyampaikan keluhannya, dia berdiri di tempat pengintaiannya dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang dijawabnya atas pengaduanku. Saudara, ketika kita sudah sampaikan di hadapan Tuhan, apa yang menjadi isi hati kita, posisikan diri kita untuk mendengar suara Tuhan. Ya, kita boleh sampaikan, tapi setelah kita sampaikan, saudara, posisikan kita itu bukan cuma bukan cuma meluapkan emosi, tapi kita juga harus memposisikan diri untuk mendengar. Ketika kita berharap Tuhan lakukan sesuatu dan Tuhan tidak melakukannya, beberapa orang meninggalkan Tuhan.
Beberapa orang berhenti mempercayai Tuhan. Beberapa orang menjadi apatis. Saudara, no. Habakuk mengajarkan bahwa ketika dia menyampaikan isi hatinya di depan Tuhan, setelah itu dia menempatkan diri, dia memposisikan diri di sebuah tempat di mana dia bisa mendengar suara Tuhan. Saudara, hari ini Tuhan mau berbicara kepada Anda. Saya percaya doa Anda itu didengar Tuhan. Tuhan itu bukan Tuhan yang tuli. Ya, mungkin kadang Tuhan itu diam. Ya, ketika kita berusaha mendengar suara Tuhan, kita berusaha mendapat apa yang Tuhan mau jawab dari pengaduanku. Saudara, buka telinga Anda, Tuhan bisa jawab. Ya, tapi kadang-kadang jawaban Tuhan tidak seperti yang kita harapkan. Tapi Tuhan mau jawab. Namun kadang-kadang Tuhan itu juga bisa diam. Ya, ketika Tuhan diam, saudara, tidak berarti Tuhan tidak mendengarkan. Jangan panik. Kadang-kadang ketika Tuhan diam, Tuhan itu sebenarnya memberikan kita kasih karunia. Kenapa? Kalau kita dikasih tahu, kita tambah stres. Ya, ada hal-hal yang kita nggak bisa handle, kita nggak bisa tampung gitu ya. Tapi percayalah, bahkan ketika kita merasa Tuhan diam, Tuhan itu tidak berarti Tuhan tidak ada. Ketika Tuhan diam, bukan berarti Tuhan tidak ada. Tuhan itu ada tetap bersama dengan Anda. Ya, saudara, Rasul Paulus juga pernah berdoa. Tuhan, aku berdoa minta ambil duri dalam dagingku. Dia minta memohon kepada Tuhan sampai 3 kali. Tuhan jawab apa? No, Tuhan jawab tidak. Kasih karuniaku cukup untukmu. Ya saudara, dikatakan aku akan memberikan engkau kekuatan untuk menjalani semua ini. Kadang-kadang kita ini ketika kita minta sesuatu sama Tuhan dan Tuhan jawab no, atau sesuatu yang berbeda dari apa yang kita minta, saudara, kita bisa melakukan apa? Kita bisa paksa Tuhan. Kita bisa mengintimidasi Tuhan gitu ya. Gimana cara mengintimidasi Tuhan? Tuhan, kalau engkau gak lakukan ini, aku akan gitu kan. Atau sebaliknya kita memberikan penawaran kepada Tuhan. Tuhan, lakukan ini, kalau engkau lakukan ini, aku akan. Bla bla bla. Atau kita bisa berikan list kebaikan kita. Tuhan, aku kan sudah lakukan A, lakukan B, lakukan C. Gitu ya, kalau Paulus mungkin dia bisa kasih aja daftar, Tuhan aku ini sudah demi Injil loh, aku ini sudah dipukul sampai hampir mati, sampai digigit ular, karam kapal, gitu ya dan sebagainya, diadili masuk penjara. Masa aku minta ini diambil aja Tuhan gak kasih. Saudara, sometimes kita gak pernah mengerti apa yang terbaik bagi diri kita. Kita melihat ini yang terbaik, aku mau ini, buat aku ini yang terbaik. Tuhan itu tahu apa yang terbaik untuk kita. Katakan amin. Yang pasti posisikan diri kita itu untuk mendengar apa yang terbaik untuk diri kita. Jawaban apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita posisikan diri kita itu dekat dengan Tuhan. Jangan menjauh. Kalaupun Tuhan belum berbicara, jangan panik. Stay close, tetap dekat dengan Tuhan. Saya percaya Anda akan tahu melalui pergumulan Anda, melalui firman Tuhan, melalui khotbah, melalui lagu, Tuhan akan berbicara kepada Anda dan Anda akan tahu maksud Tuhan dari semua ini. Yang berikutnya apa? Habakuk 2 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Saudara, yang ketiga, kita harus menanti-nantikan Tuhan. Di sini dikatakan nantikanlah itu. Apa yang dinantikan? Jadi ceritanya Nabi Habakuk ini setelah dia menyampaikan keluhannya sama Tuhan, ya, dia menunggu tuh jawaban Tuhan dan Tuhan jawab. Kali ini Tuhan jawab bukan apa yang dia tanyakan, tapi bagaimana dia menanggapi situasi yang dia alami. Tuhan jawab, tuliskan penglihatan itu. Jadi rupanya Habakuk ini diberikan sebuah penglihatan sama Tuhan bahwa semua yang dia
lihat itu gitu ya, semua hal buruk yang dia lihat itu nanti akan ada kesudahannya. Saya mau amini apa yang Habakuk terima dari Tuhan pada waktu itu. I believe, saya percaya this too shall pass. Saya percaya ini semua akan kita lalui bersama. Dan kita akan lalui dengan penuh kemenangan. Yang percaya katakan amin. Saya percaya, tapi kita belum tahu itu kapan. Makanya firman Tuhan katakan nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Saudara, kalau itu belum datang, Tuhan katakan nantikanlah. Nah karena kita nggak tahu masa penantian itu sekian berapa lama, Tuhan katakan tuliskanlah ya apa yang Anda terima dari Tuhan. Janji Tuhan, jawaban Tuhan. Mungkin Anda dapat penglihatan, pernyataan gitu ya. Sesuatu yang baik. Saudara perlu tulis. Saudara perlu mungkin share ke orang lain. Di sini dikatakan supaya orang sambil lalu dapat membaca ya. Supaya orang lain itu juga tahu apa yang kita terima dari Tuhan. Kenapa Tuhan itu suruh kayak gini? Karena kita nggak tahu berapa lama kita akan menunggu. Nah kalau lama seringkali kita tuh bisa menyerah di tengah jalan. Tapi ketika kita tuh punya sesuatu yang kita bisa pegang. Sesuatu yang kita tuh terima dari Tuhan. Sesuatu yang kita tulis atau sesuatu yang kita sampaikan kepada orang lain. Itu yang akan menguatkan kita, memberikan kita kekuatan selama masa-masa penantian. Saya percaya kita semua akan melewati semuanya ini. Situasi ini akan ada ujungnya. Situasi ini akan berakhir. Ya, berikutnya Habakuk 2 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudara, yang keempat, pilihlah untuk percaya. Saudara, apa yang kita percayai menentukan kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Apa yang kita imani? Saya tanya, apa yang Anda percayai? Apakah Anda percaya bahwa Tuhan itu masih ada bersama dengan Anda? Ataukah Anda percaya bahwa Tuhan sudah meninggalkan Anda dan kehidupan Anda ini sudah akan menuju sesuatu yang buruk? Saudara, no. Dikatakan orang benar itu hidup karena percayanya. Dan saya percaya orang benar itu percaya apa yang benar. Makanya dia dikatakan orang benar. Saudara, kita tidak hidup dari apa yang kita lihat. Kita tidak hidup dari berita yang kita dengar. Kita tidak hidup dari apa yang kita lihat di depan mata kita. Kita hidup karena apa yang kita percaya tentang Tuhan. Siapa Tuhan kita? Iman kita tuh berdasar pada karakter dan kasih Tuhan. Karakter Tuhan yang penuh dengan kasih, yang setia. Gak peduli apa yang kita lihat, gak peduli apa yang kita baca, gak peduli berita apa yang kita dengar, gak peduli perasaan kita yang berkecamuk naik turun sepanjang hari gitu ya. Saudara sudah pasti punya pilihan, Anda bisa memilih untuk percaya. Bahkan ketika kita ragu, bahkan ketika kita takut, ketika hati kita terluka dengan semua yang kita lihat dan dengar, kita masih bisa percaya. Saudara, Mazmur 56 ayat yang ketiga, dikatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Saudara, siapa yang gak takut? Saya melewati masa-masa yang saya kena COVID dengan keluarga gitu ya, saudara. Takut gak? Saya manusia, saya juga masih punya khawatir, takut. Tapi di dalam ketakutan itu ternyata kita ini masih bisa percaya. Daud berkata, waktu aku takut. Kita bisa takut, tapi di dalam waktu kita takut, Daud berkata, aku ini percaya kepadamu. Ketika Anda ragu-ragu, ketika Anda khawatir, ketika Anda takut, ketika Anda gelisah, saudara, Anda masih bisa punya pilihan untuk percaya dan Anda bisa percaya bahkan ketika Anda sedang takut. Apa yang kita percayai? Ya, kita percaya bahwa Tuhan itu baik walaupun hidup sedang tidak baik. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Habakuk pasal yang kedua ayat yang ke-13, ayat yang ke-14. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan. Seperti air menutupi dasar laut. Saudara,
ketika saya baca ayat ini, remanya berbeda bagi saya. Ya, ini bicara tentang Tuhan berbicara kasih garis, saya kasih garis dasar laut. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air menutupi dasar laut. Dasar laut itu berbicara kepada saya secara pribadi dan juga saya sampaikan kepada Anda hari ini. Ketika kehidupan kita sepertinya membawa kita tuh sampai ke dasar laut. Dasar laut itu apa? Dasar laut itu adalah titik terendah. Di bumi ini titik terendah di mananya di dasar laut. Saudara, ketika kehidupan itu sepertinya membawa kita sampai ke titik terendah. Saudara, tahu nggak di dalam titik terendah itu ada apa? Ada pengenalan akan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan itu tidak terletak di dalam gunung yang tinggi. Di tempat di mana kita tuh happy, berjaya, seolah-olah kita nggak ada masalah, ada promosi, kita mencapai apa yang kita mau. Keintiman dengan Tuhan, pengenalan yang dalam, itu terletak di dalam tempat yang dalam. Yaitu di dalam dasar laut. Saudara, hari ini kalau ada orang-orang yang kau merasa bahwa aku hari ini ada di tempat yang terendah di hidupku. Aku kehilangan orang-orang yang aku kasih dalam sekejap. Saudara, Tuhan tidak meninggalkanmu. Di dalam dasar laut itu, di dalam tempat yang terendah itu, Tuhan ada di sana. Saya berdoa Anda mengalami sebuah pengalaman, sebuah pengenalan, sebuah keintiman yang Anda belum pernah alami sebelumnya. Dikatakan bumi akan penuh dengan pengetahuan, Anda akan penuh dengan pengetahuan, pengenalan akan Tuhan. Di dalam dasar laut, di dalam dasar kehidupan kita. Katakan amin. Saudara, Habakuk ini terganggu dengan situasinya. Dia bingung, dia sedih, dia marah. Dia merasa dikhianati dan sebagainya, mempertanyakan, meragukan, takut. Mencoba bertahan sampai akhirnya kalau saudara baca di sepanjang kitab Habakuk 1 dan Habakuk 2. Dia mengatakan banyak hal gitu ya tentang situasinya. Tapi yang menarik, Habakuk mengakhiri pasal yang kedua dengan berkata, tetapi Tuhan. Habakuk pasal yang kedua ayat yang ke-20. Kita baca, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya ya segenap bumi. Itu berkata, kata tetapi Tuhan itu ngomong kayak gini loh. Sekalipun semua dunia itu bergoncang. Tetapi Tuhan itu tetap ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan itu enggak bergoyang. Sekalipun gunung-gunung beranjak. Tapi kasih setia Tuhan itu tidak bergoyang. Sekalipun bumi itu goncang. Tapi Tuhan tetap ada di dalam tahta. Tuhan tetap ada di bait-Nya. Tuhan gak pergi, Tuhan gak hilang. Tuhan gak raib gitu ya. Tuhan tetap ada dan Dia tidak bergoyang sedikit pun. Apa yang dikatakan Habakuk ini? Habakuk sedang berkata bahwa di dalam kondisi yang serba tidak terkendali, Tuhan tetap pegang kendali. Katakan amin. Tuhan tetap pegang kendali. Walaupun aku gak mengerti dengan apa yang terjadi. Walaupun segala yang terjadi tidak seperti yang saya mau gitu ya. Tapi kita bisa mengingatkan diri kita bahwa Tuhan, tetapi Tuhan itu tetap ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan lebih besar dari kekacauan yang terjadi. Tuhan tetap Tuhan. Dan Tuhan adalah tetap Tuhan yang memerintah. Tuhan yang berdaulat. Saudara, ada hal-hal di dalam kehidupan ini tidak selalu bisa dijelaskan dengan sederhana. Saudara, it's okay untuk kita berkata bahwa aku gak suka ini. Aku gak suka situasi ini. Dan saya gak mengerti gitu ya. Tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan itu pegang kendali. Dan saya tahu Tuhan tahu yang terjadi dalam kehidupanku dan Tuhan peduli. Habakuk pasal yang kedua diakhiri dengan sebuah pernyataan bahwa Tuhan itu tetap ada di bait-Nya. Walaupun di luar bait-Nya, walaupun dunia bergoncang, tapi Tuhan tetap bertata. Tuhan tetap ada di bait-Nya. Habakuk berpindah dari mempertanyakan Tuhan menjadi mempercayai Tuhan. Ya, Habakuk yang pertama dia mengungkapkan semua pertanyaan, keluhan, komplain. Sebuah tahap di mana dia lalui dalam kehidupannya. Kehidupan kita juga sama.
Hari ini kalau Anda ada di dalam tahap mempertanyakan Tuhan, why? Kenapa semua ini terjadi di dunia ini loh, bukan cuma di negara kita, di dunia ini. Ini jeritan banyak orang, why God, kenapa? Ya, saudara, saya menyelesaikan khotbah ini mungkin cuma dalam waktu 40 menit. Namun dalam kehidupan kita mungkin gak semudah itu ya, kita cepat dari tahap mempertanyakan Tuhan. Kita bisa mempercayai Tuhan. Ada orang-orang yang membutuhkan waktu yang lebih lama. Kita mengulang-ulang pertanyaan setiap hari muncul, loh kita baca berita, why happening again, kenapa terjadi lagi loh, kok beritanya negatif lagi. Kita dengar sanak saudara kanan kiri mengalami itu. Saudara, mungkin ada orang yang membutuhkan waktu untuk bertanya, menantikan jawaban, bertanya lagi, cari jawaban, bertanya lagi, mengeluarkan isi hati kepada Tuhan. Tapi harapannya adalah satu titik, saudara pindah dari tahap mempertanyakan Tuhan menjadi mempercayai Tuhan. Seperti Habakuk itu tahu apa yang hari ini engkau rasakan dalam hati Anda. Jeritan-jeritan, pertanyaan-pertanyaan, tapi Habakuk melalui itu, ya dia mendapatkan jawaban, dia menantikan itu terjadi. Sementara menantikan mungkin bertanya lagi, mungkin dia kemudian diam, tapi satu titik dia pindah dari mempertanyakan Tuhan, jadi mempercayai Tuhan. Saudara, hari ini saya mau mengajak Anda di dalam situasi apapun yang Anda hadapi. Mari kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita tidak mengerti, ketika segala sesuatu tidak bisa dijelaskan dengan sederhana. Ketika hati kita terluka, entah karena kita kehilangan atau kita mendengar orang lain kehilangan. Saudara, hari ini kita tetap tinggal mendekat sama Tuhan. Jangan pergi kemana-mana, jangan pergi menjauh dari Tuhan. Stay close, dekat dengan Tuhan. Sampaikan isi hati Anda di hadapan Tuhan. Ya, pakailah masa-masa ini untuk mencari Tuhan. Curahkan isi hati Anda. Ketika kita tidak mengerti, hati kita penuh pertanyaan. Jangan izinkan kekecewaan kita itu membawa kita jauh dari Tuhan. Tapi izinkan pertanyaan kita atau ketidakmengertian kita itu malah membawa kita itu mendekat kepada Tuhan. Posisikan kita mendengar suara Tuhan. Ya, nantikan jawaban Tuhan. Nantikan. Supaya kita bisa punya kekuatan dalam menantikan, kita share apa yang kita terima dari Tuhan. Kalau kita belum dapat jawaban, jangan panik. Tetap berdiam diri. Ya, nantikan Tuhan. Saya percaya ini semua akan kita lewati. Dan yang terakhir, pilihlah untuk percaya. Apa yang kita percayai? Ya, yang pertama, Tuhan itu baik ketika kehidupan sedang tidak baik. Ya, kita nggak bisa menilai Tuhan kalau hidup kita baik, Tuhan baik. Kalau hidup kita nggak baik, Tuhan nggak baik. No, Tuhan itu tetap baik dalam segala situasi kehidupan kita. Bahkan ketika hidup kita nggak baik. Jadi Tuhan itu adalah pribadi yang mutlak baik. Kita bisa pegang kebaikan Tuhan yang tidak berubah. Dikatakan memang Tuhan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Penindasankah, kelaparankah, ketelanjangankah, ketidakmampuankah, penyakitkah, apapun. Gak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan gak bisa gak mengasihi kita. Tuhan itu mengasihi kita dan Tuhan itu baik walaupun hidup sedang tidak baik. Apa yang kita percayai? Tuhan tetap pegang kendali ketika hidup terasa tidak terkendali. Saudara, Tuhan tetap ada di bait-Nya. Tuhan tetap bertahta. Kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan adalah Tuhan yang tetap memerintah. Dan Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu. Di dalam semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.